Halo, selamat malam sahabat semuanya. Sorry, ini malam karena kita podcastnya malam ya. Jadi ceritanya hari ini kita podcast Granat dengan sahabat kita Kuncir SV. Oke, Pak Cir, gimana kabar Pak Cir? Pak Cir, sebelumnya nih lecam kita ada. Terus mari kita sambil santai ya, jangan tegang-tegang. Pak Cir, sebelumnya nanya nih, kita dari Granat nih. Ya. Awal mula Pak Cir tertarik dengan seni lukis itu kapan dan gimana sih? Tertariknya dengan seni apa nih, seni visual ya. Ya, kita kan kenalnya Pak iya, Cir iya. di seni visual. Jadi itu awalnya gara-gara sebenarnya bukan karena tertarik ya, karena ada kesempatan kuliah seni gitu. Bukan karena tertarik awalnya, karena tapi dari kecil udah kayak pernah masuk sanggar tari juga, terus SMP nabuh ekstrakurikuler nabuh gitu. Tapi ya melukis, menggambar tuh kayaknya kamu dah dari SD dulu kan juga ya, gambar Son Goku kan, Vegeta itu juga dulu ya masih bukan sesuatu yang apa ya, yang vital lah dulu ya, kayak semacam lebih ke hobi ya. Iya, kayak penyalur itu aja dulu, bukan yang kayak ini. Akhirnya ya tamat SMA karena nggak diterima di fakultas ternama di Bali ya, jadi kayak isi itu yang paling lambat buka ininya, pendaftarannya. Jadi paling kayak nampung memang yang nggak diterima, mungkin nggak tahu juga ya. Yang rejected itu ditampung sana, jadi masuk isi. Akhirnya dari sanalah kayak jadi baru lebih gambarnya itu kayak ya lebih intens lah, kayak ya mas saya kuliah di desain juga. Jadi ya dari sanalah kayaknya dari 2008 tuh. Terus Pak Cir, dari seni visual gimana sih prosesnya ketemu dengan karakter seninya Pak Cir sendiri? Kayak kita kan ngelihatnya nih kayak rerajahan yang diparodikan ya. Dan ada apa namanya, ada sentuhan otentiknya, sehingga model pola gambar seperti ini, visual seperti ini kan identik dengan karyanya Pak Kuncir gitu. Ya. Awalnya tuh gimana sih? Itu awalnya karena sebenarnya waktu itu saya masih kerja di Urban Writers kan. Urban Writers saya dari festival sana, kayak festival literasi yang ya kayaknya di Indonesia paling gede se-Asia Tenggara juga. Jadi di sana itu kayak buku-buku semua tuh pada masuk. Jadi kayak kadang-kadang tuh ya kita di kantor tuh kayak perpustakaan, kayak banyak ada buku. Kadang-kadang ya iseng-iseng aja, lihat-lihat, baca-baca akhirnya. Terus sampai satu saat ada satu tema yang dari kantor kerjakan gitu. Jadi waktu itu tributnya ke Gusti Nyoman Lempart. Nah dari sana kayak saya juga jadi kayak baca tentang beliau gitu. Karya-karya beliau ya. Ya jadi dari sanalah kayak apa ya, titiknya mungkin ya, titik baliknya. Jadi ya terus karena di rumah juga bapak seorang pemangku, jadi kayak sering dikasih apa namanya, job buat apa namanya, ulap-ulap loh ya. Kayak kalau upacara itu kan ada kain-kain yang digambar ya karena itu sering juga dikasih itu kayak, dan akhirnya baca, lihat-lihat buku-buku tentang rerajahan itu sendiri. Jadi ya punya ide-ide busuk gitu loh. Ini enak kayaknya dimainin nih ya. Nah, karena saya basically ya dari kita SD ya kita seneng kartun kan. Betul. Mulai dari Tom and Jerry segala macam ya, itu ya. Jadi kayak pendekatan kartun yang dari
tempat saya sendiri ini ya si Kerajaan itu sendiri menurut saya, bayangan saya, karena saya melihatnya bukan dari sisi kesakralan dan segala aturan yang ada untuk membuat kerajaan itu sendiri, tapi lebih ke ini sebuah ilustrasi yang dapat kita kembangkan menjadi sebuah bentuk-bentuk yang menarik mungkin. Jadi nggak harus baku gitu ya, maksudnya sorry ini sebelumnya buat teman-teman mungkin kita nggak ada istilahnya melucukan, ya, melecehkan kita nggak bermaksud seperti itu. Ini menurut saya kayak semacam penghargaan saya lah, kayak terhadap leluhur saya gitu, karena saya lahir di zaman ini gitu. Keadaannya tuh di zaman sekarang ya, pendekatannya tuh ya di zaman ini juga gitu ya. Saya tampilkan kerajaan yang bisa mungkin lebih pop, mungkin dilihat sama anak-anak muda gitu, mungkin ya bisa jadi jembatan lah untuk mengingat tentang tradisi dan warisan. Jadi kultur kan nggak mesti baku monoton itu aja kan, begitu ya Pak Cire lebih ya. Ya kalau kita sampai di tahap yang ini ya, di era sekarang itu kebudayaan atau kultur tadi itu pasti berubah. Karena dia sifatnya tuh fleksibel. Kalau nggak dia bisa berubah ya bahkan ya ditenggelam mungkin di makan. Kita sampai manusia sampai saat ini ada yang sesuatu yang berubah, bukan berarti stuck dengan pakem yang benar-benar semua tuh bakalan pasti ngikutin ya, karena mau tidak mau ya kita bisa lihat sendiri lah, katanya dulu bulan November tuh udah hujan gitu, tapi ya kita lambat dapat hujan kayak gitu kan, perubahan iklim itu kan mempengaruhi juga kan. Nah, itu aku senang tuh Pak Cir. Dalam artian kan kita manusia tuh dinamis ya. Iya. Kita manusia tuh harus apa ya? Kalau ngikutin zaman nggak, kita bisa menciptakan sesuatu tuh sesuai dengan zamannya kan gitu kan. Iya, jadi ya, karena pemahaman saya tentang yang dulu beda juga dengan pemahaman yang emang pernah mengalami hal yang dulu kan. Kita nggak pernah waktu itu loh, kayak dia bakalan terus ke depan tuh nggak pernah bakalan ke belakang gitu. Paling jauh tuh jaraknya yang ke belakang tuh daripada yang ke depan gitu. Itu sih. Jadi biar kalau dari saya pribadi sih juga ada semacam gini ya, maksudnya seni itu kan sesuatu yang paling dinamis di dunia ini kan, seni itu ya, karena bagi saya seni itu mau itu art visual, mau itu music, mau itu statue, ya karya apapun itu bagi saya adalah sesuatu yang sifatnya paling dinamis di dunia ini. Seni itu bukan sains yang kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat kan itu. Sama kayak dulu tari juga kan, tari ada tari. Kalau kita memparodikan ataukah kita membuat apa ya bisa dibilang ya versi kita terhadap suatu tari anggap Panjem Brahma gitu umpamanya, tari yang memang atau tari apalah yang sakral untuk di pura itu kita mainkan ya kan memang salah. Iya, yang ada tempatnya ya. Kalau Rajahan untuk yang ini emang ada khususnya. Tapi kalau saya ini ya untuk sebuah macam apa ya, membaca kembali lah apa yang pernah kita betul warisan apa yang kita punya kayak ya, kita nggak pernah tahu mungkin generasi ke depan apakah dia akan bisa seperti kita sekarang atau kita nggak pernah tahu nih. Sama ya. Kalau balik lagi ke kayak tari kan gitu kan, ada memang suatu pakem yang berlaku di tempat tersebut, tapi kalau mau agar anak muda lebih tertarik lagi kan nggak masalah, ada yang namanya ada kontemporer yang lebih seni kekiniannya kan benar. Gitu kan. Tapi ada tempatnya juga untuk ada tempatnya itu. Betul. Jadi nggak selamanya
apa namanya ya, nggak selamanya kayak pakem tuh juga kayak menjadi sesuatu yang mutlak gitu, absolut. Betul. Terus kalau project-project Pak Cir dari, kalau boleh tahu itu dari Pak Cir nemuin karakterku ini gitu. Itu tahun berapa kira-kira tuh Pak Cir? Aku nggak bisa bilang ini kayak ini karakterku ini kayak gitu tuh, aku nggak pernah kepikiran ya kapan gitu maksudnya, tapi karena aku sering gambar itu dan enak. Jadi Nyamannya kayak, di titik iya, itu ya? kayak pas waktu itu tuh nyaman. Jadi aku juga nggak tahu nih ke depan juga akan berubah. Ya aku juga nggak akan pernah tahu juga. Yang penting aku kayak ngikutin aja apa yang aku rasa sekarang. Nyari zona nyamannya ya kan? Present moment lah kayak gitu, lebih pengen berada saat ini lah. Itu aja sih. Kalau project-project Pak Cir selama ini selain mural art di apa aja sih kalau boleh tahu kita project-projectnya? Kalau project apa ya, kemarin kerjasama sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga membuat visual untuk Pekan Kebudayaan Nasional yang sedang berlangsung juga nih sekarang nih ya, dari November berapa ya, saya lupa tanggalnya. Jadi kayak ada festival daring lah jadinya, karena sebelumnya kan ada juga Pekan Kebudayaan Nasional yang sifatnya festival gitu. Tahun lalu kayaknya di Jakarta di mana gitu, di hall apa gitu saya lupa. Nah, tahun ini nggak ada, jadi daring. Jadi ya kerjaannya itu kemarin, terus kalau mural udah projectnya mural yang mural sih belum ada saat ini. Terus eksibisi sih yang paling banyak, pameran. Oke. Terus kalau yang kemarin itu di tahun ini itu Pak Cir, apa yang di Jakarta itu ya kayaknya dengan astronot urban itu ya? Bukan? Oh, itu sih. Itu gini, apa namanya? Wawancara, interview gitu sama tentang ya sejenis ini juga lah, kayak ada live podcast ya. Ya kayak itu, dan itu kebetulan temen yang pindah kerja ke Jakarta itu, dia sebenarnya lama di Bali juga kan, teman kuliah juga dulu. Ya bagus tuh juga ya, bisa ditonton karena banyak insan-insan kreatif yang diwawancarai sama si astronot urban ini. Seru. Terus kalau Ya, apa nih? Terus kalau exhibition yang Pak Cir ikuti selama ini itu khususnya di Bali itu yang paling berkesan tuh apa aja sih exhibition yang Pak Cir ikuti selama ini? Exhibition yang paling berkesan ya kemarin sih waktu 2017 sempat solo exhibition juga di Deus di Canggu. Oke. Di galeri Deus mereka, Ex kan. Machinanya ya? Ya. Terus 2018 pameran sih nggak ada, waktu itu kayak menang kompetisi juga. Kompetisi dari kayak salah satu brand rokok gitulah di Indonesia. Terus akhirnya menang. Hadiahnya tuh kayak keliling Eropa lah, lihat-lihat galeri, nonton konser gitu, kayak tekanannya tuh ke seni-seni gitulah. Ya, 2019 apa ya, Sagilu ya. Sagilu Ya itu sama teman-teman juga ke dari Ubud, Canggu, terus itu Sanur kayak gitu. Seru juga sih waktu itu. Nah tahun ini ya akhir tahun ini banyak pameran ya nanti. Nah itu sih kayaknya berkesan juga sih nanti, karena ya di era pandemi ada pameran. Kalau Apa ini? dari konsep-konsep gambar
dari exhibitionistnya Pak Cir tuh, biasanya ide itu berangkat dari apa sih Pak Cir? Terhadap suatu, pamannya nih sekarang Pak Cir buat suatu karya visual artnya Pak Cir. Ada kejadian mungkin atau ada bisa dibilang ya? Ada suatu momen sehingga bisa menghasilkan itu kayak gitu pamannya Pak? Ya kadang yang karya biasanya ya karena proses menghayal mungkin ya terlalu kebanyakan berpikir gitu malam-malam overthinking. Tapi yang paling keren tuh lalapan purnama ya tuh. Paling senang saya dengan lalapan. Rainan. Lalapan Rainan tuh. Keren tuh. Kayaknya perlu tuh. Setiap Rainan tuh. Keren tuh Pak Cir. Ada biasanya kan template kan ya kalau warung lalapan itu kan ayam, cumi, terus isi nasi goreng, padahal sebenarnya dia cuma jual ayam aja kan. itu keren itu. Jualnya nih siluman. Ayamnya ayam siluman, lele siluman. Itu keren tuh. Lalapan Rainan itu. Ya itu warung fiksi apa non fiksi ya. Kalau itu sendiri yang lalapan Rainan itu dari mana inspirasinya itu Pak Cir? Ya itu waktu itu kan suruh menanggapi tentang bagaimana Denpasar kan. Yang saya pernah paling berkesan sama Denpasar itu kan karena saya kuliah kan. Waktu itu sering ngekos, habis itu kalau malam itu keliling Denpasar tuh kayak lalapan itu like everywhere tuh. Wah, rame banget. Ya ada yang emang favoritnya di mana tuh, saya punya tempat dulu kayak gitu. Jadi kayak yang berkesan selama di Denpasar tuh itu waktu kayak ngelihat visual yang lalapannya itu kadang-kadang lucu-lucu juga kayak kalau kita nggak tuh kayak namanya sari laut gitu, tapi ada bebeknya, ada ayam kayak kan ayam template kan pasti gitu aja kan format orang lalapan tuh. Jadi ada ayam, ada lele. Tapi namanya sari laut tuh, kayak dari laut. Ayam apa ini? B celeng tuh ikan babi ya. Itulah kayak itu. Jadi ya emang sebenarnya lebih ke relate apa yang terjadi sekarang sih, nggak ide-ide itu kayak gitu sih. Wah gitu yang mengganggu tapi kadang-kadang kayak delete aja nih kayak gini nih gitu. Jadi buat aja kayak. Terus sama kalau visual artnya Pak Cir ya yang menurut saya lumayan seru ya. Apa itu? Coba kita cari di sosial medianya Pak Kuncir ya. Jadi bisa follow teman-teman ya @kuncirsv. Ya, yang paling bikin saya bertanya-tanya deh Pak Cir. Mana ya yang gambar? Nah, Trihita Corona. Ini di post 20 Mei 2020. Ini gimana nih Pak Cir? Ini berkesan banget nih Trihita Corona ini. Saya nyari-nyari nih. Apa ini ya itu? Karena ini sebenarnya cocokologi aja sih sebenarnya. Kayak kemarin itu saya 2019. Lupa tak like. Iya. Udah unlike kan. Jadi 2019 nih aku gambarnya sebenarnya. Oh. Jadi kayak buat untuk ilustrasi untuk band gitulah. Nah, ada band gitu. Jadi buat tapi nggak jadi dipakai kan. Ya jadinya kan saya iseng aja, tak post lah gitu. Karena cocok kayaknya buat trio nih sekarang nih karena di rumah corona gitu. Buat trio aja lah musik kayak gitu. Jadi cocokologi aja waktu itu kayak. Keren. Captionnya aja sih yang dimain-mainin. Cuman captionnya lucu gitu loh. Dihadiri oleh masing-masing agama populer. Populer. Hati-hati bahasa agama ya. Terus, nyambung ke Granat nih Pak Cir. Terutama di Granat 2020 ini kan
kita collab dengan Pak Cir sendiri. Apa namanya? Untuk Granat 2020 ini kan temanya Gandara Gandar Pati. Nah, visual art apa yang jadi inspirannya Pak Kuncil untuk gambar? Apa sebuah kejadian atau apa? Kan kebetulan kita featuringnya dengan Mayat dan Roll Fest. Ya kemarin sih karena kayak dari teman-teman Granat juga approach-nya membahas tentang si Mayat dan Roll Fest ini kan. Jadi yang saya buat untuk Mayat sih kayak nggak yang terlalu, maksudnya ya menggambarkan kisah Mayat gitu loh, maksudnya ya Mayat gitu. Saya gambar Mayat gitu, ada orang mati gitu. Terus si Rolfe sendiri kayak saya melihatnya dia nih kayak arsitektur banget, band arsitektur banget gitu. Jadi ya saya buat pondasi-pondasi gitulah buat mereka. Ya mudah-mudahan lah cocok gitu kan, di like. Cocok aja. Ya, tapi ya begitulah. Seru sih, seru. Itu aja sih, karena ya Mayat kayak nostalgia banget sih, kayak pernah kayak dengerin yang bukan, saya nggak tahu rekaman dari mana gitu. Mayat gitu pernah dengerin juga, terus tapi yang emang nggak dengerin intens gitulah. Dan karena emang serunya mereka tuh di atas panggung kan, karena ada theatrical yang emang yang mistis ya. Ya kayaknya lah satanis Bali lah kayak gitu. Lokal satanis ya. Lokalan gitu, satanisnya lokal. Terus si Rolfa sendiri ya saya mengikutinya emang dari awal mereka juga debut albumnya kayak gitu kan. Ya nggak terlalu nggak terlalu berpikir banyak lah, kayak harus mendalami segini segitu gitu. Karena ya masih senada lah sama apa yang saya udah alami, asik. Terus kalau gini Pak Cir, Pak Cir sendiri dengan band-band, yes. ada beberapa band yang collab dengan Pak Cir. Kalau boleh tahu band-band itu apa aja sih, kalau boleh tahu sih Pak Cir? Band-band yang udah collab sama Pak Cir. Kemarin collabnya itu sempat sama Navikula juga. Oh, Navikula. Terus sama waktu itu buat live apa gitu sama Jangar gitu ya. Terus pernah sama Dialog juga ya? Ya Dialog Dini Hari, kelompok penerbang roket itu juga sempat. Sama apa lagi ya band? Lupa ya. Itu aja sih kayaknya ya. Tapi next nih kayaknya saya ada project buat musik video klip gitulah, buat band Electric Gypsy mungkin. Electric Gypsy, oke. Ya itu bandnya Mas Dadang Pohon Tua, sama Palel, drummernya Navikula juga. Jadi proyekan asik-asiknya mereka lah. Saya bisa buat video klip. Terus ya Pak Cir, yang menarik nih, kita kan sama-sama punya gini ya. Punya penis. Punya penis ya. Wow. Laki-laki harus punya penis, oke. Gini Pak Cir, kalau kayak teman-teman arsitek nih, kan sudah masalah klasik ya bagi orang Indonesia ya, dimana sebuah gambar atau seni itu masih dianggap boleh di lobby. Nah, contoh nih kayak gini nih Pak Cir, sahabat-sahabat arsitek nih baru tamat, mereka biasanya dicari nih sama orang. Kita kan walaupun dia sahabat kan klien ya. Iya. Gambar segini, bisa nggak buatin gambar rumah, gambar villa gitu. Terus berapa? Nah ketika ditanya nilainya, mahal banget nih. Nah, kan gitu biasanya kan, cuman gambar aja kok segitu. Nah, kalau Pak Cir sendiri kan saya rasa juga mengalami hal itu ya, kan. Benar. Masa cuman gambar segitu sekian harganya. Nah, kalau Pak Cir sendiri gimana sih nanggepin yang kayak gitu tuh? Itu sebenarnya proses juga sih. Prosesnya itu adalah
kamu baru tamat juga pasti ya itu udah pastilah kayak ditawar habis-habisan tuh udah pasti. Tapi tergantung kamunya nih. Kamu kalau berpikir nominal nih tanpa pengalaman kayak ya kita pasti rugi nominal dong. Oh pasti. Tapi ada sisi pengalaman juga karena kita ya mahasiswa yang baru, mantan mahasiswa lah kayak gitu yang baru wisuda. New pengangguran ya? Yes, New pengangguran nih. Masih ya syukur-syukur udah kayak dapat project sebelum gini kan, sebelum tamat juga kan. Ya, saya juga ngalamin itu diisi kayak gitu. Jadi ya saya sih kayak main sapu aja dulu, kayak seiring itu berjalan kita bisa memilah deh yang mana yang mesti kita ambil, yang mana mesti enggak. Karena dari situ juga kayak link-linknya kita dapat. Intinya semua itu berproses ya, kan, link sebenarnya gitu. itu. Jadi kayak kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya soal hal kayak ditawar murah lah kayak gitu. Tapi kita juga perlu mengedukasi mereka bahwa kenapa nih harganya segini nih, kamu harus bisa stand on your ground gitu loh, maksudnya mempertahankan kenapa nih ya, harganya segini. Karena ya ini lebih berkaitan sama dunia kerja desain saya ya kayak gitu sih. Karena ya ini kerjaannya ini apa yang dilakukan di sini ini. Kita harus lobby juga. Jadi kalau ditawar sedikit udah langsung nyerah gitu kan ya. Kayak maksudnya ya kamu bertarung dulu kayak nggak bisa nih ya entah gimana nih. Tapi kalau yang emang keterlaluan sih kalau menurut saya sih ya nggak usah diambil juga gitu loh, kayak udah tahu harganya 5 juta ditawar 50.000 gitu kan, kayak apalagi gitu loh, kayak apalagi kadang kan kita keselnya kan kalau ada statement di mana tuh cuman kertas sama tinta kayak gitu atau dengan cat gitu kok bisa sekian kan gitu kan. Ya kita yang menjual itu sebenarnya bukan sekedar produk aja. Di belakangnya itu ada waktu, tenaga dan pikiran juga. Betul. Jadi bukan yang dan itu yang paling mahal sebenarnya, bukan produk yang udah jadi ini. Proses berkaryanya. Prosesnya sebelum kita sampai kepada titik saat itu tuh lumayan juga gitu. Bukan berarti kayak ya kalau kamu mau pengen yang harganya kayak desain ya, kalau saya di kerjaan desain ya, kalau kamu pengen harganya murah terus biar cepet kayak gitu ya nggak mungkin bagus kayak gitu kan. Jadi kalau pengen yang murah-murahnya datang aja ke tukang setting yang di tempat print aja. Udah. Kayak saya juga nggak bakalan takut kayak kehilangan klien gitu ya. Karena ya gimana ya, namanya juga pilihan dia kan. Kalau dia ada budgetnya segitu, kita paksa kan juga nggak bagus. Jadi ya berelok-elokan juga lah, kayak main-main insting juga harusnya gimana. Tapi semua itu terbentuknya karena proses itu tadi. Harus mengalami lah pasti yang namanya ditawar sampai gratis gitu ya. Dibayar 2T ya? Thank you. Terima kasih. Buka dah. Buka. Ini yuk, sponsor dari Dini Lampu. Minta pivot. Nggak usah, nih aja deh. Aman. Thank you. Okay. Pergunakan pipet yang minimum ya. Ini bungkusnya udah plastik tuh. Apaan jangan pada bayar. Nah terus kalau masalah seni nih Pak Cir, yes. Pernah nggak ada orang atau sekelompok orang yang negur jangan pornografi kayak gitu tuh? Pernah sih, kayak saya waktu itu mural di kementerian tuh 2018. Oke. Itu waktu itu saya gambar di kementerian sekitar berapa meter ya, dikasih 6 meter, saya kerjakan sekitar 3 harian gitulah. Saya juga nggak buru-buru gitu. Terus di sana ada posisinya ya emang kayak nungging gitulah, kayak posisinya ya. Waktu itu saya masih gambar udah kayak diomelin ibu-ibu yang lewat depan itu ya.
kok kamarnya pantat sih? Ngomongin kebudayaan kok kamarnya pantat sih? Ya kalau nggak ada pantat nggak bisa beol kali. Ya maksudnya kamu pantat tuh dari sisi negatifnya aja gitu, padahal itu saluran pembuangan yang paling penting gitu. Iya, betul itu. Saya aja masalah tuh kalau nggak BAB gitu. Nggak ada pantat nggak duduk loh kita. Rebahan pasti. Iya, gimana? Dan terus kalau Pak Cir sendiri tuh nanggepin yang kayak gitu tuh gimana sih Pak Cir? Terus oke, itu kan langsung ya kejadiannya di sana ya. Pernah nggak ada netizen yang komen di karya-karya Pak Cir, terutama kayak di Instagram netizen gitu? sih enggak ya, karena mungkin juga nggak tahu, mungkin pada setuju, mungkin nggak tahu juga. Tapi ada sih kayak orang-orang yang mungkin bisa dikatakan bukan jalur seni sih ya, kayak orang yang melihat apa yang saya lakukan tuh dari bukan sisi seni gitu, kayak dia menyampaikan bahwa ya ini kamu buat kayak gini nggak, kamu gini nih takut apa namanya durhaka lah, seorang dewa apalah gitu istilahnya ya bagi saya sih nggak mungkin sih kayaknya, karena kita kan naruh ini di pura ya. ya maksudnya ini bukan sesuatu yang sakral yang saya buat, tapi dari sebuah pikiran yang saya saya sampaikan lewat media model-model rajaan ini, sebagai media aja kayak yang saya bisa eksplor gitu, buat berkarya, buat menyampaikan apa yang saya nggak bisa katakan. 5 menit? Udah? Lebih 5 menit. Oh, 5 menit. Oke. Jadi sama kayak istilahnya tadi di awal ya, di mana ada seni dan ada tempatnya kan gitu ya Pak Cir ya. Nggak mutlak bahwa ini berlaku di segala lini kan gitu kan. Benar. Jadi teman-teman juga yang sakral emang ada unsur sakral. Jadi teman-teman juga kalau kita boleh minta tolong ya, kita harus bisa membedakan kapan dan di mananya itu. Jadi jangan main pukul rata ya, jangan main pukul rata baru melihat sebuah seni visual seperti ini dikatakan entah itu melecehkan atau menista. Kita kan ada tempatnya dan ada waktunya dan ada maksudnya yang paling penting kan, bahwa nggak mengarah ke sana kan begitu. Oke. Itu aja sih. Menurut kita sih gitu aja. Ya sampai jumpa ya di lain kesempatan. Thank you.